Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang paling mengerti kehidupan kami. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang maha mulia, Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, namamu disanjung, segala lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus, Raja segala raja. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Kau Allah yang maha mulia, Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, namamu disanjung, segala lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus, Raja segala raja. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Namamu di atas segalanya, Yesus Tuhan. Namamu ditinggikan atas segalanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Selamanya Kau Tuhan dan Rajaku, bertahta di hidupku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Selamanya Kau Tuhan dan Rajaku, bertahta di hidupku. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Namamu ditinggikan di atas segalanya.
Shalom saudara sekalian, kita berjumpa kembali. Saat ini mari kita akan merenungkan kembali apa yang Tuhan ingin kita renungkan pada hari ini. Kita akan sama-sama membaca di dalam Keluaran 31 ayat 3. Ayat ini mengatakan, "Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan." Saudara sekalian, kalau saudara nanti membaca di dalam Keluaran 31 ini, kisah apa sih yang diceritakan dalam ayat-ayat yang akan kita baca nanti? Itu saudara, bahwa ini Tuhan menetapkan orang-orang untuk membangun tempat pertemuan, tempat ibadah, tempat kumpul umat Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, penunjukan ini Tuhan secara khusus memilih, yaitu kalau kita lihat siapa sih yang dipilih, yaitu sampai diberi roh Allah, keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Itu ada 2 orang yang menjadi pemimpinnya. Ya, jadi ada beberapa yang dipilih, tapi pemimpinnya Tuhan pilih secara khusus, yang bernama Bezalel dan Aholiab. Saudara sekalian, kenapa sedemikian rupa ditunjuk? Kalau orang sudah ditunjuk oleh Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan, kuasanya Tuhan ada pada mereka. Kalau kita baca terus, apa sih yang Tuhan inginkan? Karena Tuhan inginkan orang yang mengerjakannya itu benar-benar memiliki talenta yang secara khusus. Tuhan persiapkan semuanya. Sehingga Tuhan berkata bahwa ada roh Allah. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, jadi kita mau melihat yang aplikasi buat kita hari-hari ini apa? Kalau kita baca seluruhnya itu, Tuhan tuh punya panggilan khusus kepada kita sekalian. Dan tentunya bagi kita diberikan talenta. Ya, kalau kita lihat di Perjanjian Baru, Tuhan memberikan kita talenta. Ada yang 2, ada yang 1, ada yang 5. Tapi apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, seharusnya kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita harus menyadari bahwa Tuhan yang memberi. Dan kalau Tuhan yang memberi, tentu Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan memperlengkapi kita dengan segala kuat kuasanya. Seringkali kita merasa tidak mampu, karena kalau kita mengerjakannya sendiri, tentu kita tidak akan mampu. Ya, Tuhan menyuruh kita untuk memuliakan Dia. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Apakah kita bisa memuliakan Tuhan dengan secara pribadi kita sendiri? Tentu mungkin tidak bisa. Yang namanya daging kita lemah ya saudara. Tapi kita percaya karena ada roh Tuhan yang menunjukkan, yang menaruh di dalam hidup kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Pasti Tuhan akan memperlengkapi kita. Sama ketika di pasal ini Tuhan mau membangun tempat pertemuan untuk umat Israel beribadah. Ya, roh Tuhan ada. Ya, kedua dikatakan juga ada pengertian. Pengertian itu pengetahuan. Pasti Tuhan akan memberikan pengetahuan itu. Dan juga ada keahlian. Dan saudara sekalian, kalau kita lihat begini, kita tahu Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang penting kita menyadari bahwa roh Tuhan ada di dalam kita. Dan menyadari bahwa talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu kita harus kerjakan. Dan kita harus taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Itu ketaatan itu adalah sesuatu yang gampang untuk kita perkatakan, tapi ternyata itu sulit untuk kita melakukannya. Sebab itu baiklah, apa yang harus kita lakukan? Kita udah tahu kalau roh Allah ada di dalam kita, berarti yang bekerja yaitulah Tuhan yang ada di dalam kita. Ya, manusia tidak mampu, tetapi karena ada roh Allah, itu memampukan kita untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan juga saudara, kita di sini dikatakan kalau kita baca ayat-ayat seluruhnya, Tuhan menginginkan kita menghormati hari Sabat. Bagaimana kita harus rest di dalam Tuhan. Kita harus merenung banyak
Di saat kita rest, kita benar-benar memandang kepada Tuhan. Kita benar-benar melihat Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan memampukan kita. Kadang-kadang kita tidak mengerti ya, kok bisa ya melakukan yang Tuhan suruh. Ternyata itu bukan kita, tetapi roh Tuhan yang ada di dalam kita. Baiklah saudara sekalian, kayak saat ini dari ayat-ayat yang kita baca, ternyata Tuhan menunjuk kita ada panggilan kita masing-masing. Ayo, mari jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jaga keintiman kita dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan dari hari ke hari. Agar kita mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Dan kita mau mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Karena Tuhan yang memberikan keahlian pada anak-anaknya. Dan Tuhan yang akan menunjukkan penyertaannya pada kita. Sehingga kita mampu melakukannya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan pada hari ini. Tuhan, kami boleh melihat bahwa kalau Tuhan telah menunjuk seseorang untuk melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memenuhi dengan kuasa Roh-Mu, dan Tuhan akan memberikan keahlian, pengetahuan, dan kami percaya Tuhan, kami bisa sanggup bersama-sama dengan Tuhan. Ajar kami taat kepadamu Tuhan, ajar kami mau menuruti apa yang Engkau perintahkan. Ajar kami Tuhan, kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan melalui apa yang Tuhan tugaskan kepada kami, apa yang Tuhan ingin kami kerjakan, apa talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biar semua kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 31. Bezaleel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran, dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya, untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus. Tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu haruslah mereka membuat semuanya. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat, dengan merayakan Sabat, turun-temurun, menjadi perjanjian kekal. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Musa menerima kedua loh hukum. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu, yang ditulisi oleh jari Allah.